Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Cilacap akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Jumiati SPD dari SD Negeri Palugon 02. Yosef Aryawan dari SMP Negeri 1 Majenang. Sartono Puji Nugroho dari SD Negeri Padang Jaya 01 Kecamatan Majenang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Jum. Waalaikumsalam Pak Yosef. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Yosef hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu. Begini Bu, apa betul hari ini Ibu akan melakukan coaching Bu? Betul Pak, hari ini saya berencana ingin melakukan coaching dengan Pak Yosef. Oke baik, sebelum melakukan coaching terlebih dahulu ada beberapa hal yang akan saya sampaikan Ibu. Oke, iya Pak, monggo. Begini Bu, jadi nanti saya akan mengamati selama Ibu melakukan coaching. Maka yang perlu diperhatikan rubrik penilaian coaching seperti misalnya langkah coaching sudah sesuai alur tirta apa belum? Apakah Ibu sudah menyampaikan pertanyaan berbobot? Nanti saya juga akan menilai jawaban coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan coach. Dan yang terakhir, apakah prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu Bu. Tapi sebelum coaching, bolehkah saya menanyakan beberapa hal Bu? Boleh Pak, monggo. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Jadi begini Pak Yosef, saya ingin mengembangkan kompetensi present ataupun mendengarkan aktif gitu Pak dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti kalau begitu ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Nah, kira-kira dari kompetensi Ibu mana yang lebih spesifik ingin Ibu kembangkan? Jadi dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang lebih spesifiknya itu ingin mengembangkan ini Pak, pertanyaan berbobot itu yang seperti apa gitu Pak. Dari kompetensi yang Ibu ingin kembangkan tadi, kira-kira menurut Ibu indikator ketercapaiannya seperti apa Bu? Menurut saya indikator ketercapaiannya adalah coach itu nantinya mampu mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dia hadapi dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri Pak. Nah, bagus sekali Bu. Jadi di sini Ibu ingin coach menemukan solusi dari permasalahannya begitu ya Bu? Iya Pak, betul. Kalau begitu silakan Ibu mulai coaching dengan baik. Nanti setelah selesai coaching, saya akan kembali mengobrol dengan Ibu ya. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Sartono, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Jum, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya Pak Sartono? Alhamdulillah baik Bu Jum. Bu Jum sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Oh ya, ngomong-ngomong kemarin katanya mau ini ya mengadakan diskusi ya Pak? Iya Bu Jum, saya memang ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai permasalahan yang saya hadapi. Oh iya, silahkan ungkapkan apa yang menjadi permasalahan Bapak. Semoga saja saya dapat membantu. Memangnya apa yang ingin Bapak diskusikan? Ya. Terima kasih ya Bu. Saya sedang merasa buntu. Saya selalu berusaha membuat siswa saya aktif dan kreatif. Tetapi walau sudah berusaha, ternyata tetap saja tidak tidak bisa membuahkan hasil. Oh, gitu, begitu Bu. permasalahannya. Oh ya, ini kan obrolan singkat ya Pak. Kira-kira apa yang diharapkan oleh Bapak Sartono dari percakapan kita hari ini? Saya berharap agar bisa mendapatkan solusi
dari permasalahan ini karena saya merasa pembelajaran saya itu tidak berhasil. Oh begitu. Kalau begitu sekarang ya saya paham. Semoga saja saya bisa membantu dan memberikan solusi yang baik. Sekarang coba Bapak ceritakan apa yang membuat Bapak itu sepertinya terlihat kecewa. Begini Bu, ketika saya melakukan pembelajaran, kesannya siswa itu hanya diam dan memperhatikan saja. Jadi kurang ceria, terkesan pasif. Saya berharap mereka itu aktif dan kreatif, gitu Bu. Nah begitu. Kalau boleh tahu nih Pak, pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Pak Sartono seperti apa? Saya sudah menerapkan pembelajaran dengan metode diskusi Bu. Saya juga mengarahkan siswa untuk aktif dalam diskusi, bertanya, menjawab pertanyaan, dan presensi hasil diskusi juga. Oh begitu. Kalau sepertinya sudah bagus nih Pak pembelajarannya. Kemudian kalau saat pembelajaran muridnya bagaimana keadaan muridnya? Situasinya? Ya, seperti itu. Keaktifan dan kreatif murid tidak seperti yang diharapkan. Oh begitu. Itu kan tadi mengenai tentang keaktifannya gitu Pak. Sekarang Pak, Iya. kalau pemahaman materinya bagaimana? Ya, karena kurang aktif untuk pemahaman materi juga sebagian besar ya masih di bawah harapan Bu. Iya ya, sekarang saya memahami berarti kalau dibikin skala gitu ya dari 1 sampai dengan 10, kira-kira mengenai keaktifan dan juga pemahaman siswa berada di angka berapa, Pak? Kalau di skala kira-kira ada di angka 5-an lah Bu. Sepertinya saya harus mungkin melakukan perbaikan dalam pembelajaran saya Bu, agar tingkat pemahaman dan keaktifan siswa itu bisa meningkat. Harapan saya sih kira-kira di angka 8 atau 9, ya syukur-syukur bisa naik level 10 Ya, gitu. alhamdulillah tepat sekali ya, Pak. Iya. Yang Bapak sampaikan itu sudah betul. Jadi Bapak harus segera melakukan perbaikan pada proses pembelajaran ya, Pak. Iya, iya Bu Jum. Nah, saya berniat memang seperti itu. Jadi dalam obrolan ini saya berharap memperoleh dukungan serta motivasi dari kekecewaan saya Bu, serta mendapatkan secercah solusi yang tepat dalam mengatasi masalah yang saya hadapi ini. Oh iya. Begini Pak, kan metode pembelajaran itu banyak ya Pak. Kira-kira dalam memperbaiki pembelajaran, apa yang perlu melakukan perbaikan? Seperti apa perbaikannya Pak? Eh, saya akan mengulangi materi tersebut, nah, tentunya dengan metode yang sama, tetapi mungkin dengan menyematkan beberapa permainan sederhana dan juga mungkin ice breaking. Ya, luar biasa bagus sekali Pak tuh idenya. Saya sependapat karena ya ice breaking ataupun permainan itu akan mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Tapi kalau bisa ini untuk melakukan analisis terlebih dahulu ya Pak. Iya Bu ya. Nah, memang pembelajaran itu kan harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ya Bu ya. Dan hasil analisis itu nanti akan saya pisahkan lah. Murid yang memiliki kemampuan yang sama atau mirip dalam satu kelompok. Nah, kemudian dari beberapa kelompok itu kita beri konten yang berbeda pula, menyesuaikan dengan minat dan kemampuan murid. Iya Pak, betul. Ya. Menurut saya. Ya. Kemudian menurut saya kalau siswa SD itu kan lekat dengan permainan gitu ya. Karena siswa SD itu mungkin masih di bawah umur lah, masih lagi senang-senangnya bermain gitu. Jadi rencana saya selanjutnya itu melakukan permainan sederhana dan juga ice breaking yang tentunya harus memperhatikan kebutuhan siswa dan mungkin diintegrasikan dengan pembelajaran
syukur pembelajarannya yang berdiferensiasi. Alhamdulillah sudah ada langkah berarti nggih Pak. Nggih, Sudah ya. ada langkah yang akan dilakukan berikutnya. Nggih. Iya, Bu Jum. Saya senang sekali nih. Sekarang saya sudah terbayang di benak saya kira-kira langkah apa yang akan saya lakukan. Kira-kira saya langkah dekat dalam waktu dekat ini, langkah-langkahnya mungkin yang pertama lah menciptakan situasi yang menantang mungkin. Ya. Mungkin bisa dengan mengajukan pertanyaan yang mudah atau Mm-mm. juga mungkin dengan pertanyaan pemantik gitu ya. Nah, kemudian selain itu ya dengan melakukan ice breaking dan permainan sederhana yang diintegrasikan dengan pembelajaran. Nah, Mm-mm. kemudian juga mungkin perlu saya kasih apresiasi Iya. mungkin biar anak lebih aktif semangat Iya. ya, seperti itu. Bagus sekali. Ya. Terus kira-kira kapan ini Pak eksekusinya? Sepertinya mulai besok hari Kamis ya. Oke. Ya berarti lebih cepat, lebih bagus ya Pak. Nggih. Nah, syukurlah kalau sudah bisa menentukan langkah cepatnya. Kita satset ya Pak dalam melakukan perubahan ini. Nanti Bapak tinggal menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Segala sesuatu perubahan itu tidak dimulai dari hal yang sulit, Pak. Iya. Tetapi kita mulai dari hal yang sederhana, namun memberikan makna yang baik. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Berarti dalam melakukan perbaikan pembelajaran, saya itu bisa dengan melakukan metode permainan, melakukan ice breaking, berarti menganalisis kebutuhan siswa, melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menciptakan lingkungan atau situasi yang menantang, bisa juga dengan mengajukan pertanyaan yang mudah dan memberikan apresiasi yang Iya, tinggi. tepat sekali. Nah, Gitu ya. kita kan tidak harus melakukan itu tidak harus dilakukan secara bersama-sama ya Pak. Iya. Jadi Bapak bisa melakukan mana yang akan lebih didahulukan dulu. Nah, kira-kira dari rencana yang tadi Bapak rancang, kira-kira yang mana dulu Pak yang akan segera dilakukan? Iya, Bu. Saya nanti akan mencoba menerapkan beberapa alternatif tadi ya. Saya akan melakukan analisis kebutuhan siswa terlebih dahulu. Nah, dengan hasil itu nanti saya bisa menerapkan konten yang berbeda untuk siswa. Iya, iya. Nah, nanti setelah itu setelah saya berhasil menerapkan metode ini, saya akan mencoba metode diskusi kembali deh. Seperti itu, Bu. Ya Pak, luar biasa. Saya salut kepada Bapak semangatnya yang pantang menyerah. Terima kasih, Bu. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi itu tidak selalu kita terapkan pada setiap pembelajaran gitu Pak. Nggih. Walaupun hanya satu kali, tetapi kalau diterapkan mungkin nanti Bapak bisa mengetahui loh. Ini murid yang aktif, ini muridnya seperti ini, begitu Pak. Jadi kalau murid sudah mulai aktif dalam metode permainan, sepertinya nanti Bapak juga akan lebih mudah mengelola pembelajaran. Dan diskusi insya Allah akan berhasil. Mereka juga akan termotivasi baik keaktifannya, kekreativitasannya juga. Ya walaupun kurang maksimal tapi hasilnya akan lebih baik dari metode yang sebelumnya. Iya, Bu. Saya juga akan lebih menjalin keakraban dengan murid saya. Begitu, Bu. Ya, ya. Ya, itu sangat bermanfaat bagi siswa nggih, Pak. Nanti kalau muridnya ditanya, ya ketika ditanya ataupun melakukan presentasi hasil kerja kelompok, itu sudah tidak malu-malu lagi. Kemudian juga akan tumbuh keberanian dengan sendirinya. Iya, Bu, ya. Terima kasih banyak, Bu, atas pencerahannya. Sama-sama, Pak. Sebenarnya dari tadi Bapak loh yang menemukan solusinya sendiri. Banyak sekali, Bu Jum ya. Alhamdulillah saya sekarang sudah mengetahui bagaimana dalam menumbuhkan keaktifan dan kreativitas siswa saya ketika pembelajaran, terutama pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan siswa. Hebat Itu sekali. saya sangat tertantang sekali ingin melakukannya, Bu. Ya, hebat sekali, Pak. Ya. Saya doakan semoga rencananya Bapak akan berjalan dengan
mulus, dengan lancar, dan memberikan dampak yang baik kepada siswanya. Ya, terima kasih Bu Jo. Ya. Lanjut. Ya. Alhamdulillah pelaksanaan coaching berjalan lancar ya Bu. Iya Pak, Alhamdulillah. Bagaimana Bu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Dalam proses ke coaching tadi saya merasa sudah sesuai dengan indikator Pak. Apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Jadi saya itu merasa percakapan antara saya dengan coach sudah baik karena coach sudah bisa terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dengan baik dan memahami apa yang disampaikan oleh coach. Alhamdulillah, luar biasa sekali Bu. Betul yang Ibu katakan tadi. Selama coaching tadi saya juga melihat Ibu sudah melakukan dengan langkah-langkah tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga melihat tadi Ibu sudah fokus pada coaching dan presensi, sudah menjadi pendengar yang aktif. Ibu juga berhasil menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Luar biasa Ibu coaching hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Pertanyaan terakhir hari ini Bu, adakah kompetensi yang masih ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Bu? Iya Pak, jadi masih ada kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu tentang pertanyaan berbobot dan lebih tajam lagi, sehingga nantinya saya bisa menggali potensi coach untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Baik Bu, luar biasa sekali. Kapan nih kita bisa mengetahui progres pengembangan kompetensi yang akan Ibu capai? Kurang lebih sekitar 1 minggu mungkin ya. Sekarang kan tanggal 2 Desember. Mungkin nanti sekitar tanggal 7 Desember Pak, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kira-kira gimana Pak? Ada waktu? Tanggal 7 Desember ya. Insya Allah saya ada waktu Bu. Oke, baik. Ibu, dari percakapan kita hari ini, apa yang sudah Ibu dapatkan Bu? Jadi pertama saya merasa senang dan gembira dapat berbincang-bincang dengan Bapak, kemudian bisa melakukan coaching dengan coach sesuai dengan alur tirta. Saya juga merasa senang dapat membantu coach untuk berkembang dan lebih baik lagi. Saya juga jadi merasa termotivasi begitu Pak, merasa termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar dapat menjadi coach yang lebih baik. Wah, luar biasa sekali Ibu. Terima kasih Ibu sudah berbincang-bincang dengan saya hari ini dan melakukan coaching hari ini. Sepertinya sudah cukup obrolan kita hari ini Bu. Saya pamit dulu ya Bu. Semoga pertemuan hari ini mendapatkan keberkahan Bu. Amin, terima kasih Pak, hati-hati di jalan. Terserah Ben. Demikian demonstrasi kontekstual dari kami, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.